Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faidatun utawi iki iku faidah lau faqida lamun kesepen sapa zauju bojo lanang. Lau fukida lamun lamun kasepen sapa zauju bojo lanang qabla tamkini ing dalem sadurunge tamkin fa dhahiru kalamihim maka utawi zahir larasane fuqaha iku annahu temene kelakuan iku lafazho ora fasah iku tetep wa mabu malikin anu te madzhab Imam Malik rahimahullah rahimah muga ngasih ing Malik sapa Allah taala iku la farqa ora beda iku tetep bainal mumakkinati ing dalem antarane wadon kang tamkin wa ghairi lan yani mumakkinah idza ta'addarat tatkala ewu apa an nafaqatu nafaqah amang nuju teu mang Panjang. nuju teu mamang nuju teu mang Panjang. nuju teu mang Saya Gajang. muni haman sapan kedep wahia waduribat lan den dadiaken opal mudatu mangsa wahia lan utawi mudah ingdahu mungguh malik iku syahrun sabulan. Faidatun dalam faidah ini akan diuraikan tentang ketiadaan suami, masalah fasah ketika ketiadaan suami. Lau fukida zauju apabila suami mafkud tidak diketahui keberadaannya qabla tamkini sebelum tamkin akad nikah sebelum tamkin ternyata suami itu tidak ada hilang entah kemana jadi suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya Fadhil kalamihim apabila mengikuti lahir perkataan fuqaha annahu la fasha tidak bisa dilakukan fasah. Namun menurut madzhab Imam Malik rahimahullah taala la farqa bainal mumakkinati dalam hal bolehnya fasah tidak ada perbedaan baik antara istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya atau belum ketika adratin nafkah ketika nafkah tidak diberikan atau sulit mendapatkan nafkah. Nanti menurut Imam Malik badribatil muddatu diberikan tempo istri untuk fasa diberikan tempo ya sebelum fasa dilakukan ketika suaminya itu hilang maka diberikan tempo terlebih dahulu wahya ingdahu syahrun menurut Imam Malik tempo tempo eh, untuk fasah itu adalah 1 bulan litafahusi karena arah mulitik anu saking jauh kemajizul fasu maka kariwana ngapal fasu fasa jadi menurut Imam Malik ketika suaminya hilang maka terlebih dahulu diberikan tempo untuk mencari suami
Waktu yang diberikanlah 1 bulan. Dan ketika 1 bulan suami tidak ditemukan, maka bolehlah fasah. Tatimah itu kita timah. Ya juzu menang. Pertanyaan Ji. Lumuhun. Kumaji. Ya kajangan musonib. Naon tangna nyanggenkeun wa mazhabu Maliki rahimahullah. Naon tangna. Nah, mungkin untuk bisa dijadikan sebagai alternatif Ji. Alternatif. Bahkan kondisi orang itu tidak sama. Ada sebuah kaidah dalam kaidah musannifin itu ya. Jadi apabila seorang menukil pendapat orang lain tanpa sanggahan, maka itu menunjukkan bahwa itu dia setuju atas pendapat tersebut itu. Kalau bahasa Arabnya itu saya eh, tidak ingat ya. Tapi dalam kaidah musannif itu tasnif, apabila seseorang menukil atau menceritakan sebuah kaul tanpa ada sanggahan sama sekali, maka itu orang tersebut yang menukil menyetujui secara tidak langsung menyetujui pendapatnya orang yang ditukil tersebut, yang dikutip ya. Jadi sekali lagi apabila seseorang mengutip pendapat orang lain dalam karya tulisnya, maka sang penukil secara tidak langsung menunjukkan persetujuan atas pendapat yang ia kutip. Paham sih? Paham. Al mazhab, fal mazhab. Kalau madhab itu ya, madhab syafi'i berarti. Biasanya kalau dikatakan madhab, maka bukan pendapat primer Imam Syafi'i, tetapi wajah ashab itu. Oh, maksudnya fal mazhabuna maksudnya. Ya madhab ulama kan biasa ya, ini kan yang dibicarakan wadhahiru kalamihim itu berarti yang dipakai ini ayat kawalan nih di sarah di sini ada di sini nih. Qaulu wadhahiru kalamihim disarahnya ayat kawalan wahidan. Secara satu pendapat dalam hal itu tidak bisa. Kemudian wanzur 5 lam yajiz fil khilafu almar fi munqatil khabar ba'da tamkini fi jami' tadarruri 5 lam yajri ya. 5 yang yajri. Kenapa di dalam masalah ini hilangnya suami sebelum pra tamkin itu tidak sama dengan perbedaan pendapat yang terjadi ketika suami hilang setelah atau pasca tamkin. Ini kan kalau 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 hilangnya pasca tamkin itu dalam madzhab Syafi'i sendiri banyak pendapat ulama. Ada yang menyatakan bisa tamkin, ada yang menyatakan tidak bisa tamkin itu. Tapi kalau di sini kaulan wahidan. Dalam madzhab Syafi'i itu dalam masalah ini pendapat semua tidak bisa sebelum tamkin itu tidak bisa pasah nikah, tidak bisa. Sekalipun memiliki kesamaan di jami'i tadrur. Ya sama-sama kan dalam masalah ini. Di jami'i tadrur sang istri itu mendapatkan kesulitan ketika suaminya hilang. Berarti nafkahnya tuh dari mana gitu. Namun di sini jawab wa qad marra anna madarul fasakhi ala tadur wala syakka annahu hasun laha wa yumkinu ayu farraqa bainahuma bi annal fasakha innama huwa lil isari bin nafaqah wali ta'adhuriha bin kita khabarihi. Puasa itu kan dilakukan
disebabkan oleh kesulitan untuk memperoleh nafkah atau tidak bisa mendapatkan nafkah bin qiti khabarihi karena suaminya itu tidak ada. Wal mafqudu qabla tamkin lam tajib alih nafaqatuhu. Nah, ini alasan eh, bahwa dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa pasah nikah karena suami yang hilang sebelum tamkin maka tidak dibebankan kewajiban nafkah hatta yuqala annahu a'sara biha, sehingga nanti bisa dikatakan suami itu tidak mau memberikan nafkah. Ini tidak bisa dikatakan suami yang hilang sebelum tamkin itu tidak bisa dikatakan sulit menafkahi atau tidak bisa menafkahi karena memang tidak wajib baginya gitu. Yang cukup beralasan bagi gitu mah. Paham sih? Karas bisa atur naon. Coba baca sih. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Rawiki ku siji faidah lau satu. Namun keserpen sopo az-zawju Au fukirat nanti jaga. dimasukkan. Babat tamkini setajan mengangkat tawayu kalamihim maku tawayu kana pokok. Memang jatuh kena kapan kelapasan atau kelapasan itu. Kalau mazhabu wa mazhabul Malik rahimahullah taala. Kalau saya mengenai Malik rahimah mungkin hasil yang Malik sabo Allah sama mazhab itu mengalami kelapa. Kalau beda itu tetap baik tamu nanti yang mentanya wadun kang tamkin wa ghairiha lain mungkin. Ya ta'ala kata wapan apa kawadri pada nafasa. Mudah tu apa mangsa yang tahu yang mudah indah menggune Malik seharian itu tetapi kita fahusi berpuan yang tak pernah arah itu anu tak tinggal semua yang itu na apa itu kata tapi macun sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun utai kita mah. Wajib ala musrin yang tas wong kang sugih. Zakarin tegese wong lanang au unsan atau ngodon. Wala bikasbin senajan anane sugih iku bikasbin kan kasab. Yaliku kang patut opo kasbin bi kelawan musir. Bima fadula. Sugih bima kan perkara badula kang turah pema. Ankuti sangking pan kekuatannya musir. Wakuti munilan pan kekuatan sang dan bea musir. Yauma ing terminani musir wala tahu jalan nunggina musir. Wa ilam yabdul senajan ora turah opo ma wa ilam yabdul ya. Oh iya betul. Senajan ora turah opo ma andainihi saking utangnya musir. Opo kifayatu nafakotin. Opo kifayatu nafakotin. Kacukupan nafkah wakiswatin lan panganggo. Ma udamin setengah lauh wadawin lan tambah. Di asin kedua bapak biang. Pain Allah asanya sepung hidup kore aslin. Zakarin tegasi lanang. Ya betul, unsan atau adan. Wa fara'in, atau kan aslin nih. Wa fara'in lan anak turunan wa in nazala senajan lungsur sofa fara'in. Berarti anak nomor kedua baru Ya, ya betul. Kadzalika ketilunya. kalau kayak iki wa in zakarinya kadzalika kan iki zakarin unsan. Ilam yamlika lawan orang ngamilik sopo asin dan fara'in.
aing nafkah. Wa ini ikhtalafas ini beda-beda sapa asinan farain dinan apa agamane. Lain kana ora lamun ana apa ahaduma sesejine. Farain dan asin iku harabian kang bangsa musuh. Murtadan atau murtad. Tatimatun. Dalam masalah tatimah ini akan diuraikan kewajiban nafkah kepada orang tua dan anak. Yajibu ala musirin ini ada beberapa ketentuannya. Jadi menafkahi orang tua dan anak itu hukumnya wajib. Tapi ada beberapa ketentuan di sini. Yang pertama, ala musirin, orang yang mampu, yang dinilai kaya, zakain unsa, baik laki-laki atau perempuan. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki ya sama saja, atau ibu atau ayah sama saja dalam masa ini. Walau bikasbin itu mampu, dikatakan mampu walau bikasbin sedang dengan kasab. Artinya begini, penghasilannya itu cukup sekalipun tidak memiliki harta, sekalipun tidak memiliki beras. Orang yang kaya dengan harta kan berarti dikatakan mampu apabila berasnya banyak. Ngagunduk tek Sunda mah. Tinggali jentulna. Kalau bikasbin itu ya sebetulnya dalam segi harta fisik itu tidak ada kan, tapi dia itu memiliki pekerjaan yang pekerjaan itu cukup untuk kebutuhannya. Itu berarti musir bikasbin. Yaliku yang dimana kasab ini sesuai dengan keadaan orang tersebut. Artinya tidak dikatakan sebagai kasab yang hina, dilecehkan orang lain dan seterusnya. Ya, orang yang mampu bima fadula an kutihi, mampu untuk mendapatkan kelebihan dari makannya atau makan orang yang wakuti memenuhi dan makanan pokok orang yang wajib ditanggung nafkahnya, seperti anak, ya anak pemajikan lah mamun berarti. Ya mahu Allah tahu pada hari itu gitu, pada hari itu. Jadi kalau hari ini memiliki kelebihan untuk makan sekeluarga, dirinya sekeluarga, maka wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kifayatun nafaqatin, bahkan ini kifayatun nafaqah, secukupnya kifayah, secukupnya nafkah, secukupnya pakaian. Mau ya tajen kartos nanya. Hah? Yang tajen kartos nanya. Mana sih? Ajengan musoni menyebabkan waktu si memenuhi. Ya, maksudnya apa? Ya tajen kartos ajengan musoni Hongkong nyangkatkan waktu si memenuhi, tapi dihandapna teh di asrin jeung laparin. Ya, ya makan gini. Bukti memenuhi itu orang-orang yang masih terhitung sekeluarga lah. Ya, ya kan secara terpisahnya, terpisah. Ya atau bisa kan selain yang wajib ditanggung biayanya diberikan nafkah berarti salianti anak saha pemajikan, peladen kan, peladen pemajikan, umi walad,
Atau ketika kita memandang kewajiban memberikan nafkah kepada benar juga nya. Jadi mah jauh jah ji. Jauh jah berarti peladena tapi miwalad itu. Namun di sini gitu. Kalau bukan dalam bab ini yang dimaksud mamun adalah pokoknya siapa saja yang wajib ditanggung nafkah dia gitu. Tapi kalau di sini kan berbicara masalah nafkah kepada orang tua dan anak. Berarti mamun di sini selain dari anak tersebut dan orang tua, paham ji? Ah, mana Ma, berhubung wa faul tati binti soli wa sumali tati binti soli. Iya kan harapna kuau. Manawi sepumaha aya tati banana. tertiban naon? Ya misalnya jadi pribadi pula nambe kan membuka nambe anak nambe orang tua nambe kehendak karena itu semua eta tartibanana Aya, tartiban napaku. kapan aya geura? Nya kitulah tertiban Oh nama. aya Nya diri pribadi kemudian pemajikan karek anak orang tua weh. oh anak kelan nambe orang tua. Nya. Jadi pribadi jauhnya anak orang tua. Nya. Paham bisa Ji? Nah, kan? Paham teu? Ya intinya mah hiji pribados, kedua jauh ya, tilu anak, opat orang tua. Aneh. Orang anak heula sanes pamajikan teh. Hah? Anak heula. Oh, anak nambe pamajikan. Pamajikan heula gitu, mungkin namanya anak gitu maksudnya. Nambe orang tua. Nya. Hari anu masyhur bait doaitul ahad haqal hakim wa haqal muallim eta maksudna kumanya. Nya eta mah kan nisbat dina segi belajar. Dina segi belajar mah ya hak mualim yang diagengkeun itu mah kan masalah nafkah Ji. Ya maksudnya hak dinya menyangkut naon bae maka teh. Ya hak belajar lah. Hak keilmuan. Hak ilmu kan kieu na. Dalam segi kewajiban kan ana urang memberikan ka guru teu wajib itu teu kudu. Secara kewajiban itu bukan hak. Bukan termasuk hak eta mah ihsan gitu. Memang ihsan guru itu berhak untuk diberikan ihsan oleh muridnya. Tapi kan ihsan itu tidak wajib memberikan nafkah itu kan. Manawi penjelasan tina hak didinya hak ta'lim teh maksudnya dinaruti kumaha. Hak mualim Oh, makanya dinaruti kumaha. nya segi ilmu berarti hak mualim kam santrina berarti irsyad kan eta kewajibanna. Irsyad memberikan contoh. Hak muta'alim ka mualim berarti ihsan berikan kebaikan. Nurut kana parentana. Terus teh Atas ya mangal tengah namun bacaan dina kita teh mau pukul musim ya kan jadinya kan ada pukul
Pawal ukhuwah. Karena kalau aku abot di bahasan tanya bisa. Oh, nah, Ya pertalian anak itu ukhuwah teh aku filah. ya sih kayaknya. Tapi Nabi Kima gitu dah. Nabi Kima. Nah, jelema teh nganggep iki bae. Hah? Aku. Jelema teh nganggep iki bae aku. Ya, pasti kaku. Pan aku sama Ghazali bahwa standar fikih itu udah standar ngerem nafsu bahaim gitu. Kecuali pada fikih-fikih yang bertanya sang pribadi kan. Kalau fikih secara umum mah diterapkan di umum ya tetiasa pakai standar pribadi. Harus ada ketentuan yang dapat diterima oleh seluruh kalangan gitu. Paham sih? Alhamdulillah Ibrahimin paham. Terus tadi matang tadi. Terus Kan? terus Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.